Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa innamal ikhlasu takhlisul amali an hadhihi syawaibi kulliha qaliliha wa kathiriha hatta yatajarrada bihi kasdut taqarrub fala yakunu bihi ba'ithun siwa wa hadha la yatasawwaru illa min muhibbin lillah mustahtirin billah mustaghriqil hammi bil akhirah بحيث لم يبقى لحب الدنيا في قلبه قرار حتى لا يحب الأكل والشرب أيضا بل تكون رغبته به كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله تعالى ويتمنى أن لا قضي شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له هم إلا الله تعالى. Makna daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun ikhlas adalah memurnikan amal dari campuran-campuran ini semuanya. Sedikitnya itu campuran dan banyaknya. Pokoknya ikhlas itu tidak ada sedikit jua pun yang mencampurinya. Itu dikatakan ikhlas sesuai dengan artinya adalah murni. Sehingga padanya semata-mata tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada padanya pendurung selainnya daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sedikit jua pun kadada yang menyekutui, mensyarikati akan niatnya untuk beribadah itu selain hanya karena mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu disebut ikhlas. Para ulama mengatakan iradatullah bil a'mali shalihah sittatu aqsam. Menghendaki Allah dalam beramal salih itu ada 6 macam. Artinya apabila kita beramal saleh, tujuan kita, motivasi kita beramal salih itu karena salah satu di antara yang 6 ini, maka itu masih bisa disebut karena Allah. Walaupun yang 6 ini berbeda-beda tingkatan dan martabatnya, tetapi ke-6-6-nya ini masih bisa disebut karena Allah. Ahaduha, yang pertama, ayya'mala khawfan min iqabih,
bahwa dia beramal saleh, beramal ibadah semata-mata karena takut terhadap siksa Allah. Inya takutan disiksa Allah itu, takutan disiksa dalam kubur, takutan masuk neraka, takutan disiksa, sehingga inya terdorong untuk beramal saleh. Nah ini bisa masih digolongkan karena Allah ngarannya. Sembahyang, kenapa sembahyang? Aku pun gak ada sembahyang takutan mati ke neraka. Nah ini masih bisa dikatakan karena Allah ngarannya. Kenapa puasa? Mengkada puasa aku takutan dalam kubur kena dihimpit kubur. Nah ini masih karena Allah. Asani yang kedua, ayya'mala tama'an li sawabihi, bahwa dia beramal salih itu karena kepingin bagi balasan Allah. Kenapa inya sembahyang? Supaya masuk surga. Kenapa hakun bersedekah? Karena Allah mengatakan setiap sedekah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Kenapa hakun menuntut ilmu? Karena Allah mengatakan atau hadis mengatakan bahwasanya orang menuntut ilmu itu diridai Allah. Nah jadi inya motivasi beribadah itu, dorongan beribadah itu semata-mata hanya meunting menuju balasan dari Allah. Aku sembahyang tahajud di malam hari supaya aku dicintai Allah. Aku sembahyang tahajud di malam hari supaya aku jadi manusia yang diridhai Allah. Nah ini termasuk beribadah karena Allah ngarannya, termasuk yang dibenarkan. Kenapa takwa kepada Allah? Kenapa selalu berbuat baik, selalu menjauhi perbuatan maksiat? Karena aku ingin menjadi hamba yang diridhai Allah. Nah itu masih karena Allah ngarannya. Jadi apabila kita berbuat amal ibadah karena didorong oleh ingin balasan dari Allah, itu masih dinamakan karena Allah. Asalisu yang ketiga, ayya'mala haya'an minhu, bahwa dia beribadah, beramal saleh karena malu daripada Allah. Karena malu daripada Allah. Mun aku kada sembahyang, aku supan lawan Tuhan. Aku diberinya kesehatan, diberinya kekayaan, diberinya kemampuan, diberinya perlindungan, diberinya keselamatan. Kada beribadah lah aku, supan aku lawan Tuhan. Nah lalu terdorong karena malunya itu, lalu inya beribadah, malu kepada Allah. Nah ini termasuk juga karena Allah ngarannya. Itu bisa kita terjadi. Kita menolong orang, supan namun kada menolong, karena seorang pernah ditolongnya. Nah itu kan karena supan. Kita menghadiri sarwan orang, supan kita kada menghadiri karena ingin suah menghadiri sarwanku karena supan. Nah kalau supannya itu karena kepada Allah, malunya kepada Allah, itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang masih dikatakan karena Allah ngarannya. Kenapa hakun bersusah payah beribadah? Karena aku malu lawan Allah mun kada beribadah. Malu kepada Allah kalau kada takwa, malu kepada Allah kalau aku kada sembahyang. Nah itu bagus. Nomor 3 itu. Ar-rabi'u yang keempat, ayya'mala hubban wa wudda. Ada orang yang beramal ibadah itu
karena terdorong cinta. Ia cinta lawan Allah, sehingga apa yang disuruh Allah dikerjakannya, apa yang dilarang Allah ditinggalkannya, karena cinta lawan Allah. Jadi perbuatan ibadahnya itu dilakukan karena semata-mata cinta. Nah ini pun termasuk yang karena Allah juga ngarannya. Ini termasuk yang baik juga ngarannya. Al-khamis, yang kelima, may ya'malu taqarruban ilaih, orang yang beramal ibadah didorong, dimotivasi oleh keinginan dekat kepada Allah. Aku hendak tahajud supaya aku bisa dekat dengan Allah. Aku hendak membaca Quran seminggu 1 khatam supaya aku bisa dekat dengan Allah. Dorongan dekat kepada Allah itu menimbulkan dia beribadah. Nah ini sesuatu hal yang sangat baik, masih dikatakan karena Allah juga itu ngarannya. Yang keenam, yang menurut ulama ini yang paling tinggi kedudukannya, ayya'mala ta'ziman wa ijlalan lah, imtisalan li amrih, bahwa dia beribadah kepada Allah semata-mata untuk mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Karena ini Allah yang menyuruh, yang maha besar menyuruh aku, yang maha agung menyuruh aku demikian, lalu aku laksanakan karena mengagungkannya. Nah ini sudah jelas termasuk dalam yang karena Allah tadi. Ini kada tahu dicintai Allah kah, kada kah, masuk ke neraka kah, masuk ke surga kah, kada jadi soal. Pokoknya aku beribadah ini semata-mata mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Nah 6 macam itu. Ada lagi sebagian ulama yang menambah yang ketujuh, yang termasuk dikatakan baik karena Allah juga, apabila dia beribadah atau beramal saleh terdorong oleh campuran antara yang 6 tadi. Bercampurnya nih, hendak ke surga ada juga, takutan ke neraka ada juga, cinta kepada Allah ada juga, malu ada juga, hendak dekat lawan Allah ada juga. Dari sekian banyak dorongan itu lalu inya beribadah. Nah itu bagus juga. Jadi ikhlas itu banyak tingkatan dan martabatnya. Yang penting di dalam tujuan beribadah itu, di dalam niat beribadah itu, kadada termasuk hal-hal yang ingin menarik keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi atau duniawi. Kalau kita beribadah, beramal saleh terdorong oleh untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan ukhrawi, itu masih baik. Nah, adapun ikhlas adalah memurnikan amal dari campuran-campuran ini semuanya, sedikitnya dan banyaknya, sehingga padanya semata-mata tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada padanya pendorong selainnya. Inya beribadah semata-mata untuk membesarkan Allah, tidak ada campuran lain. Ikhlas. Inya beribadah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau ada campuran lain yang sifatnya adalah kepentingan-kepentingan dunia, maka itu adalah ikhlas ngarannya. Ini tidak dapat tergambar,
kecuali dengan orang-orang yang mencintai Allah, mengikuti Allah, serta tenggelam cita-citanya dengan akhirat. Orang nang kawa beribadah itu semata-mata tujuannya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai Allah, yang tenggelam cita-citanya dengan akhirat. Artinya orang ini sudah kada memikirkan lagi kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, hanya bisa kawa beribadah itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak tersisa tempat di hatinya bagi mencintai dunia. Kalau dalam hati kita masih ada mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi, maka beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah itu sulit didapat. Sulit didapat. Nah, jadi orang yang ikhlas, orang-orang yang beribadah hanya niatnya itu mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah, itu bisa terlaksana ikhlas seperti itu kalau di hatinya sudah tidak ada tersisa tempat bagi mencintai dunia, sehingga ia tidak suka makan dan minum. Bahkan ia kada suka dengan makan dan minum. Bahkan keinginannya pada makan dan minum itu seperti keinginannya pada qadha hajat. Inya makan lawan minum sama lawan qadha hajat. Bila sudah kada tahan lagi ma'arid hanyar. Dari segi bahwa itu dalam keperluan tabiat yang mendesak. Kan qadha hajat itu tabiat yang mendesak. Nah, inya menempatkan makan minum itu seperti qadha hajat. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang hanya bisa terus-menerus beribadah ikhlas, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ia tidak menginginkan makanan karena ia makanan, tetapi karena makanan itu memberi kekuatan kepadanya atas ibadah kepada Allah. Inya kepingin makan itu bukan karena makanannya, tapi inya kepingin makan itu karena makanan ini dianggapnya menguatkan dirinya untuk ibadah. Nah, itu tujuannya. Dan ia berangan-angan bahwa jikalau ia mencukupi kejelikan lapar sehingga ia tidak memerlukan makan, niscaya inya kada makan. Omongnya tuh kawan bisa kada bawa makanan, hanya tuhnya kada makan. Nah, maka tidak tersisa dalam hatinya bahagian dari kelebihan yang melebihi atas keperluan dan kadar darurat itu dicari olehnya. Karena itu adalah keperluan agamanya, maka ia tidak mempunyai cita-cita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti itu nang nyaman beribadah ikhlas. Orang-orang seperti itu nang kau beribadah itu tujuannya selalu ingin dekat dengan Allah. Orang seperti ini jikalau ia makan atau minum atau qadha hajat, niscaya ia ikhlas amalnya serta benar niatnya dalam semua gerakan dan diamnya. Maka jikalau ia tidur umpamanya, sehingga ia dapat mengistirahatkan dirinya agar ia menjadikan kuat beribadah setelah itu. Nah, orang ini makan karena Allah, minum karena Allah, guring karena Allah. Kenapa? Karena semuaan itu makan, minum, guring adalah tujuannya untuk menguatkan inya, melapangkan inya, menyamankan inya untuk ibadah kepada Allah. Maka tidurnya adalah ibadah, dan ia mempunyai derajat orang-orang yang ikhlas padanya.
Dan barang siapa tidak demikian, maka pintu ikhlas itu tertutup atasnya kecuali jarang sekali. Kalau orang yang tujuannya makan hanya untuk menunaikan hawa nafsunya, kalau orang hanya guring menunaikan hawa nafsunya, minum hanya untuk menunaikan hawa nafsunya, nah orang seperti itu sulit untuk mencapai ikhlas. Kalau ada ikhlas juga baginya jarang sekali. Dan sebagaimana barang siapa dikuasai oleh cinta kepada Allah dan cinta kepada akhirat, maka gerakan-gerakannya yang menjadi kebiasaan itu mengusahakan sifat cita-citanya, dan itu menjadi ikhlas. Kalau orang sudah dikuasai oleh cinta kepada Allah, pasti gerakan-gerakannya itu adalah karena Allah. Kalau orang yang dikuasai oleh cinta kepada akhirat, pasti gerakan-gerakannya itu adalah bersesuaian dengan akhirat. Maka orang yang dikuasai atas dirinya oleh dunia, ketinggian, kepemimpinan, dan secara keseluruhan selain Allah, maka semua gerakannya yang menjadi kebinasaan itu mengusahakan sifat-sifat tersebut. Kalau orang yang cinta kepada dunia, gerakan-gerakannya pasti ujung-ujungnya adalah duniawi. Termasuk amal ibadahnya. Maka tidak selamat baginya semua ibadahnya. Orang yang hatinya dikuasai oleh cinta kepada dunia, pasti gerak-geriknya adalah untuk menyenangkan dunianya, sehingga ibadahnya pun tujuannya adalah dunia, baik puasa, salat, dan lain-lain, kecuali jarang sekali amun kawa ikhlas itu. Jadi pengobatan ikhlas adalah menghancurkan keuntungan-keuntungan nafsu, kepentingan-kepentingan nafsu. Itu intinya adalah ikhlas itu. Memutuskan kerakusan dari dunia dan semata-mata untuk akhirat. Sekira-kira demikian itu kuat atas hati, maka ketika itu menjadi mudah ikhlas. Kalau orang kepingin hendak lawan surga, hatinya dikuasai cinta kepada surga, apapun amal perbuatannya pasti supaya ke surga. Itu sudah jelas. Orang tuh kepingin bener hendak masuk surga, hatinya dikuasai oleh masuk surga. Nah, amal perbuatan apapun yang dikerjakannya pasti tujuannya supaya masuk surga. Nah, itu masih baik. Nah, orang yang hatinya sudah dikuasai mencintai Allah, apapun perbuatannya di dalam dunia ini pasti tujuannya adalah supaya dicintai oleh Allah. Nah, orang yang hatinya dikuasai oleh mencintai dunia, amal perbuatannya pun supaya dapat keuntungan-keuntungan dunia, baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu membaca Quran, terus tujuannya adalah kepentingan-kepentingan dunia. Banyak sekali amal perbuatan yang manusia bersusah payah padanya, dan ia menduga bahwa amal itu ikhlas karena zat Allah, dan sebenarnya ia tertipu padanya karena ia tidak melihat segi penyakit padanya. Orang beribadah siang malam dikira pas sudah, dikira sudah bagus, cuma karena belum tak uji, nah belum diuji kada tahu apakah bujur atau kada. Nah begitu diuji hanya ketahuan, oh ternyata yang sekian lama itu adalah kurang bujur, kurang pas. Sebagaimana diceritakan dari sebagian mereka ulama bahwa ia berkata, saya mengerjakan salat 30 tahun
yang saya melakukannya di masjid pada saf pertama. 30 tahun orangnya sembahyang berjamaah tiap waktu dan di saf pertama. Padahal 40 hari lagi sudah selamat daripada nifak, selamat daripada api neraka. 40 hari sembahyang berjamaah, ini 30 tahun. 30 tahun Yazidin aku sembahyang berjamaah di masjid setiap hari di saf pertama. Karena saya terlambat pada suatu hari karena suatu halangan, lalu saya melakukan salat di saf kedua. Satu hari ada kesibukan nang kada kawa dihindari, terlambat ke masjid, pas saf pertama sudah hibak, tinggal saf kedua. Maka saya ditimpa oleh perasaan malu kepada manusia. Begitu sembahyang di saf nang kedua timbul rasa supan lawan orang nih, karena kebiasaan sembahyang di saf pertama, di mana mereka melihatku pada saf kedua, timbul supan. Nah, maka saya tahu bahwa pandangan manusia kepadaku pada saf pertama adalah kesukaanku dan sebab kesenangan hatiku, di mana saya tidak merasakannya. Dulu kada sadar, dikira saf pertama itu aku sembahyang mengharap keridaan Allah, padahal nyatanya kada, nyatanya adalah untuk kesenanganku, untuk kebahagiaanku. Buktinya begitu aku sembahyang di saf kedua, aku merasa sedih, merasa malu dilihat orang sembahyang di saf kedua. Nah, ini begitu teruji hanya ketahuan bahwa ternyata yang dahulu itu adalah kurang bujur. Ini adalah yang halus lagi tersembunyi. Nah, jadi kalau orang sembahyang kayak tadi, ini ketujuh di saf pertama, tapi di saf pertama tuh kada karena Allah nya, supaya dianggap orang apa, supaya dianggap orang rajin, sembahyang di saf pertama aja. Nah, kalau macam itu caranya, oleh para ulama dijelaskan bahwa orang ini kehilangan pahala saf pertama, dia kada dapat pahala. Tapi pahala berjamaah, pahala sembahyang tetap utuh, kada mengganggu ke situ. Kada mengganggu ke situ karena ini hanya saf pertamanya aja yang jadi masalah. Kan sembahyang saf pertama tuh ganal pahalanya, dapat doa Rasulullah. Cuma ini sembahyang saf pertamanya ada tujuan-tujuan lain. Sembahyang saf pertama terus, cuma kada ikhlas. Sembahyangnya ikhlas, berjamaahnya ikhlas, saf pertamanya ini nang kada ikhlas, nah saf pertamanya ini nang kada berpahala. Masalah berjamaahnya, sembahyang fardunya itu kada mengganggu ke situ. Ini adalah yang halus lagi tersembunyi. Sedikit sekali amal perbuatan selamat dari hal-hal seperti itu, dan sedikit orang yang memperhatikannya kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang lalai daripadanya kelak melihat amal kebaikan mereka semua di akhirat kejelikan. Orang yang kada teliti beribadah, kada teliti beramal salih, kada memikirkan niatnya ikhlas atau kada sebelum beramal salih, ini kayaknya di akhirat ini menyangka itu kebaikan padahal kejelikan. Di dunia ada sumbangan menyumbang, ada ini perbuat baik gawi perbuatan baik, ada ini, tapi kadang memikirkan sebelumnya niatnya nang apa, ikhlas apa kada. Nah, begitu terlaksana kita anggap itu perbuatan baik kita, karena bersedekah, memberi orang makan, karena itu kita anggap itu amal kebaikan. Ternyata di akhirat kaina itu menjadi satu kejelikan karena dilakukan tanpa ikhlas, tanpa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Artinya, dan jelaslah bagi mereka
azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Kadang menyangka bahwa memberi makan orang itu ternyata jadi musibah. Menyumbang ini ternyata akibatnya jadi azab. Disangka amal kebaikan, tapi karena kada ikhlas, kada karena Allah waktu melaksanakannya itu jadi kejahatan. Dan dengan firman Allah Ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dikira beramal saleh, menolong orang mati-matian, membantu orang mati-matian, dikira perbuatan saleh, perbuatan kebaikan. Ternyata kada jadi apa-apa, bahkan jadi mudarat. Nah, jadi artinya di dalam setiap kita beribadah, dalam setiap kita beramal saleh, maka diperlukan di situ perhatian kepada niat yang baik dahulu sebelum kita memulai pekerjaan itu. Dalam hati kita ada geritik hendak mengaji Quran. Nah, takuni hati, takuni dulu hati kita, kenapa garang maka hendak mengaji Quran itu, apa garang tujuannya. Dalam hati kita ada geritik hendak menyumbang takuni dulu hati, nah apa garang niatnya menyumbang itu, kenapa garang maka hendak menyumbang, apa karena Allah atau kada. Nah, bila kada karena Allah, kada jadi napa-napa, duit habis, pahalanya kada ada, barangkali azabnya ada. Nah, makanya at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan, perlahan itu dari Allah, kata Rasulullah. Perlahan, sebelum beramal saleh, perlahan, jangan terburu-buru. Pikirkan niatnya ini nang apa, menggawi ini tujuannya apa. Makhluk yang paling berat menghadapi cobaan ini adalah para ulama. Sesungguhnya pendorong bagi kebanyakan orang atas menyebarkan ilmu adalah kelezatan menguasai, gembira dengan diikuti oleh orang, dan mencari kesenangan dengan pujian dan sanjungan. Nah, ini kebanyakan tujuan orang-orang yang bertablik menyampaikan ilmu agama itu. Dia terdorong, kalau aku sudah bisa menyampaikan ilmu agama, aku akan dapat ini. Terdorong itu. Dan syaitan mengacaukan demikian atas mereka, dan ia berkata, jar syaitan, di waktu kita hendak menyampaikan ilmu, nah kalau aku mengajar, kalau aku menyampaikan ilmu, aku akan dipuji orang, aku akan disanjung orang, aku akan diikuti orang. Syaitan menambahkan, ujar syaitan membisiki, tujuan kamu adalah menyebarkan agama Allah dan perjuangan demi agama Allah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan menambahi campuran niat itu. Padahal pun syaitan ini baik pinanya, tapi kayaknya ketahuan bujur kadanya apakah itu dari syaitan atau kada, begitu kita mendapati ujian. Dan kamu lihat seorang penasihat, ia menyebut nikmat atas Allah Ta'ala dengan menasihati para makhluk dan pemberian nasihatnya kepada para penguasa, dan ia merasa gembira dengan penerimaan manusia akan perkataannya dan menghadapnya mereka kepadanya, dan ia mengaku bahwa ia merasa bahagia dengan apa yang dimudahkan baginya dari membela agama.
Nah, ini kadang-kadang timbul perasaan di dalam hati orang yang berdakwah itu. Sekilas model kayak orang bersyukur. Aku bersyukur kepada Allah dapat nikmat ilmu, di mana orang-orang bisa menerima apa yang aku sampaikan. Aku syukur kepada Allah bahwa orang-orang bisa mengamalkan amal kebaikan karena apa yang kusampaikan. Syukur kepada Allah, syukur macam nikmat disambati. Nah, kayaknya ada ujiannya. Dan jikalau tampak daripada teman-temannya orang yang lebih baik pemberian nasihatnya daripadanya, dan manusia berpaling daripadanya, dan mereka datang kepadanya teman, niscaya demikian itu menyakitkannya dan menyedihkannya. Karena satu saat timbul datang kawan kita. Nah, kawan kita ini lebih alim daripada kita, lebih fasih penyampaiannya, lebih baik perkataannya, sehingga orang ampih kepada kita ke tempat kawan kita itu menuntut ilmu. Nah, di saat itu apakah bujur kita bersyukur atau kada tadi? Jikalau pendorongnya adalah agama, niscaya ia bersyukur kepada Allah Ta'ala karena ia telah dicukupkan oleh Allah Ta'ala akan kepentingan ini dengan orang lain. Kalau inya ikhlas, inya bersyukur. Nah, sekarang sudah ada kawanku yang lebih daripada aku menyampaikan ilmu agama. Sekarang ada kawan lebih alim daripada aku. Nah, baik inya aja unyuk ada usaha aku berdakwah. Nah, kayak itu mestinya. Nah, kemudian syaitan beserta demikian tidak membiarkannya, dan ia berkata, ini kita sedih karena kita kada ikhlas melihat ada kawan kita lebih alim, lebih baik penyampaiannya, lebih baik dakwahnya, otomatis orang banyak menuntut ilmu kepada kawan kita. Sedih kita ditinggalkan orang, sedih kita. Nah, syaitan membisiki kita. Ujar syaitan, sesungguhnya kesedihanmu itu karena terputusnya pahala darimu. Ikam pantas saja bersedih ke syaitan karena ikam kada berpahala lagi, pang kada kau mengajar lagi. Bukan karena berpalingnya muka manusia darimu kepada selainmu. Karena jikalau ia mengambil nasihat dengan sebab perkataanmu, niscaya kamulah yang diberi pahala. Dan kesedihanmu karena hilangnya pahala adalah terpuji, ujar syaitan. Ya, syaitan ikam tuh baik sedih karena orang ampih mengaji lawan ikam mesti sedih karena ikam kada kau lagi dapat pahala di situ. Ikam kada kau lagi berdakwah karena orang kada mengaji lagi lawan ikam. Jadi ikam sedih itu terpuji, ujar syaitan. Nah, kelihatannya bujur ampun syaitan itu. Dan orang yang miskin, orang nang kasihan, artinya tidak tahu bahwa tunduknya kepada kebenaran dan penyerahannya akan sesuatu perkara kepada orang lain yang lebih utama, lebih besar pahalanya dan lebih bermanfaat kepadanya di akhirat daripada bersendirinya dia. Padahal jika inya tahu bahwa inya ampih mengajar itu karena ada yang lebih hebat daripadanya, yang lebih alim daripadanya, ia serahkan ilmu kepadanya, itu lebih ganal pahalanya daripada inya mengajar tetap sendirian. Mudah-mudahan saya tahu, ujar Imam Ghazali, jikalau Umar radhiyallahu anhu merasa sedih dengan bersedianya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, apakah kesedihannya terpuji atau tercela? Umar ini orang hebat, Umar bin Khattab. Abu Bakar orang hebat juga, radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian Abu Bakar yang dapat suara banyak untuk menjadi khalifah. Umar sedih kada waktu itu, kalah nih pemilihan khalifah di zaman sahabat Rasulullah wafat. Siapa yang mengganti Rasulullah? Orang-orang banyak memilih Abu Bakar Siddiq. Umar banyak, cuma masih kalah.
Nah, Umar ini kalah, sedih atau kada Umar? Kalaunya Umar sedih, tercela atau terpuji? Dan orang yang mempunyai agama tidak ragu bahwa jikalau yang demikian terjadi, niscaya itu tercela. Andai kata Umar ini sedih karena Abu Bakar jadi khalifah, jelas sudah Umar tercela. Kenapa tercela? Karena memang lebih hebat Abu Bakar daripada Umar itu. Segala-galanya lebih hebat Abu Bakar daripada Umar. Buktinya Nabi sembahyang jadi imam, sidin uzur, nyuruh Abu Bakar mengganti Nabi. Jakanya hebat Umar, Umar suruh Nabi mengganti sidin jadi imam. Jakanya Umar sedih waktu Umar kalah itu tercela. Karena tunduknya kepada kebenaran dan menyerahkannya akan suatu perkara kepada orang yang lebih baik daripadanya, itu lebih bermanfaat dalam agama daripada menanggungnya dengan kemaslahatan makhluk beserta pahala yang besar padanya. Kalau ada orang yang lebih daripada kita serahkan ke sana memimpin. Nah, pahala kita menyerahkan itu lebih besar daripada pahala kita memimpin. Kalau ada orang yang lebih baik daripada kita. Tetapi Umar radhiyallahu anhu, begitu orang memilih Abu Bakar menang, Umar merasa gembira dengan bersendirinya orang yang berhak daripadanya dengan suatu perkara. Umar kada sedih. Nah, maka mengapa para ulama tidak merasa gembira dengan hal yang seperti demikian? Kita mengajar ini, kita berdakwah ini, kita memberikan ilmu ini, tahu-tahu ada orang lain yang lebih pada kita. Kenapa kita kada gembira? Bahkan dengki kadang-kadang. Itu menunjukkan bahwa inya mengajar itu kada ikhlas, kada karena Allah. Jakanya inya mengajar itu karena ikhlas, ingin mendekatkan diri kepada Allah, begitu ada orang yang lebih daripada inya serahkan kepada orang tersebut. Dan kadang-kadang sebagian orang yang berilmu tertipu dengan tipu daya syaitan. Lalu ia mengatakan kepada dirinya bahwa jikalau tampak orang yang lebih utama daripadanya dengan suatu perkara, niscaya ia merasa gembira dengannya. Dan pemberitahuannya dengan demikian dari dirinya sebelum percobaan dan ujian adalah semata-mata kebutaan, semata-mata kebodohan dan tipu daya. Sesungguhnya nafsu itu mudah terikat dengan janji dengan hal-hal yang seperti demikian sebelum turunnya suatu perkara, kemudian perkara itu menipunya. Waktu belum ada nang timbul nyaman haji bersuara, aku negena mun ada nang harat pada aku, nang alim pada aku istirahat majar. Itu bersuara nyaman aja, belum ada timbul lagi ujiannya. Nah, karena begitu ada timbul ujiannya, di situ nang kada mampu nafsu menerimanya. Maka ia berubah dan kembali dan tidak memenuhi janji. Demikian itu tidak diketahui kecuali oleh orang yang mengetahui tipu daya syaitan dan nafsu. Dan lamalah kesibukannya dengan mengujinya itu. Maka mengetahui hakikat ikhlas dan beramal dengan ikhlas itu adalah lautan yang dalam, di mana semua orang tenggelam di dalamnya kecuali orang yang sedikit lagi jarang dan orang yang satu lagi tunggal. Dan itulah yang dikecualikan dalam firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas,
yang syaitan tidak akan bisa mengganggunya atau menipunya. Maka hendaklah seorang hamba itu kuat pencarian dan pengintaian terhadap hal-hal yang halus ini. Kita beribadah, kita teliti bujur ibadah kita itu, kalau ada masih tertinggal sisa-sisa ria, tertinggal sisa-sisa menyekutukan Allah, nah kalau itu masih ada, kita bersihi dahulu sebelum kita melakukan apa amal ibadah yang akan dilakukan. Maka hendaklah seorang hamba itu kuat pencarian dan pengintaian terhadap hal-hal yang halus ini. Kalau tidak, niscaya ia dihubungkan dengan pengikut-pengikut syaitan sedangkan ia tidak tahu. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan tentang pendapat para guru tentang ikhlas. Nah, jadi walhasil dari apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini, bahwa sebelum kita beribadah, sebelum kita melakukan amal kebaikan apapun, kita periksa dahulu serinci-rincinya bagaimanakah niat kita, apakah yang mendorong kita untuk melakukan itu. Kalau pendorong kita baik, laksanakanlah amal ibadah itu. Kalau pendorong kita kada baik, perbaikilah pendorong itu sehingga menjadi baik.